wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama Ibu Kartini. Kita akan masuk ke pelajaran pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan, di mana pelajaran ini adalah pelajaran yang sangat urgent, penting untuk kalian, karena nanti kalian setelah selesai pembelajaran di tingkat SMA ini, kalian akan mencari dunia kerja. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran, boleh dipimpin untuk berdoa ya. Berdoa mulai. Ya, selesai. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu menatap masa depan dengan surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan untuk memperoleh suatu pekerjaan atau jabatan. Surat ini juga dapat didefinisikan sebagai surat yang berisi penawaran keahlian, kemampuan, atau jasa terhadap suatu perusahaan atau instansi tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa surat lamaran pekerjaan ini terdiri ke dalam bagian jenis surat permohonan dan surat penawaran. Kalau permohonan berarti jelas bahwa pelamar menginginkan pekerjaan, sedangkan kalau penawaran berarti menawarkan keahlian atau jasa kepada lembaga atau instansi, atau bisa juga kepada perseorangan. Baik, surat lamaran pekerjaan juga berfungsi sebagai langkah pembuka bagi seseorang untuk bekerja di suatu tempat. Tertariknya perusahaan terhadap lamaran tersebut ditandai oleh datangnya panggilan atau jawaban kepada pelamar, baik disampaikan secara langsung maupun telepon, atau melalui surat panggilan. Isi surat lamaran pekerjaan harus bersifat persuatif. Persuatif itu artinya ditulis dengan gaya yang menarik dan memberikan keyakinan tentang kecakapan, kemampuan, dan kesungguhan bekerja. Kemudian disampaikan pula dengan cara yang singkat, padat, jelas, dan tidak bertele-tele, dan langsung pada pokok permasalahan atau persoalan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam isi surat lamaran pekerjaan, yaitu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jabatan yang diinginkan, identitas pelamar meliputi nama lengkap, usia, status pernikahan, alamat, dan tingkat pendidikan. Kemudian kualifikasi pelamar, yaitu latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian pelamar. Kemudian struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tanggal surat. Umumnya tanggal surat itu disimpan di pojok kanan atas. Yang ditulis adalah tempat pembuatan surat dijeda dengan koma, kemudian tanggal ditulis dengan dengan angka ya, mohon maaf. Kemudian bulan ditulis dengan huruf dan diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tahun tanpa titik. Kemudian perihal dan lampiran disimpan di pojok kanan ya, pojok kiri. Kemudian kira-kira 1 baris di jeda dari atas tanggal pembuatan surat. Jadi perihal itu artinya adalah pokok penting surat. Kemudian tidak boleh melebihi 3 baris, 3 kolom. Kemudian perihal juga boleh disingkat menjadi hal dan dijeda dengan tanda titik 2 tanpa spasi. Sedangkan lampiran boleh disingkat menjadi lam, artinya adalah tambahan selain surat lamaran pekerjaan. Dan lampiran ditulis dengan jumlah tambahan surat harus sesuai, dan jumlahnya ditulis dengan huruf. Misalnya 7 lembar dengan huruf TUJUH, 7 lembar. Kemudian unsur yang ketiga adalah alamat surat. Alamat surat, sistematika penulisannya adalah: yang pertama, tidak boleh mencantumkan kata kepada. Yang kedua, kata jalan tidak boleh disingkat. Dan yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sapaan jika disertai dengan nama jabatan. Kata sapaan
seperti bapak, ibu, saudara, atau saudari boleh dicantumkan kalau diikuti dengan nama orang. Kemudian salam pembuka yang umumnya menggunakan dengan hormat. Cara penulisannya, D-nya huruf kapital, H-nya huruf kecil, dan diakhiri dengan tanda koma. Isi surat, kemudian isi surat itu dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada surat pembuka, kemudian yang kedua isi suratnya, pokok pentingnya, dan yang ketiga adalah surat penutup. Kemudian salam penutup, kalau tadi dengan hormat berarti salam penutup bisa menggunakan hormat saya, hanya kapital, sayanya S-nya kecil dan diakhiri dengan tanda koma. Kemudian ditandatangani dan nama jelas. Baik, kita lanjut pada ciri-ciri bahasa baku yang ada dalam surat. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keempat, pemakaian imbuhan eksplisit. Kemudian yang keempat, unsur-unsur kalimat harus lengkap, pemakaian hubungan kata sesuai dengan konteks kalimat, dan tidak ada kalimat rancu atau kata-kata rancu. Yang terakhir, tidak boleh mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Lanjut ke kaidah-kaidah bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Di antaranya adalah menggunakan kata ganti tunggal saya, menggunakan kata sapaan orang kedua sebagai bentuk penghormatan, dan menggunakan kalimat tujuan, menggunakan ungkapan rasa ketertarikan terhadap pekerjaan yang dilamar, menggunakan kalimat pemerincian ketika berkaitan dengan identitas diri, menggunakan kalimat persuasif atau pengharapan, dan ucapan terima kasih sebagai ciri bahwa kalimat tersebut ada di bagian penutup. Langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah menentukan tujuan penulisan surat. Yang kedua, mencatat sumber informasi atas lamaran yang diajukan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan atau dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan dari pemasang iklan, seperti halnya ijazah, fotokopi KTP, dan surat keterangan kelakuan baik. Dan menyusun kerangka surat, mengembangkan kerangka surat. Nah, itulah langkah-langkah menyusun surat lamaran pekerjaan. Demikian materi yang dapat disampaikan pada pembelajaran tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.